Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sumbar Enak Salam. Rendangnya, ramai yang antri membawa dandang. Apa kabar Dusta nak batandang? Mari berbincang tentang industri dan perdagangan. Selamat datang tamu podcast kita hari ini. Selamat pagi juga buat Dunsana semuanya. Yang alhamdulillah tetap stay tune ya, Uni Uul, ada Yasmin juga yang kita sudah ada beberapa episode podcast yang tentunya informasi kita sampaikan selalu terkait tentang perindustrian dan perdagangan. Dusana Batandang, hari ini kita kedatangan dua orang tamu, ada Uni Uul, ada Yasmin. Hari ini kita mau bincang-bincang terkait apa nih? Mungkin Uni bisa kasih informasi ya tentang label halal, Yasmin ya. Juga ada tentang hak merek ya Uni ya, tentang izin PRT juga. Jadi hari ini teman-teman Dusana Batandang semuanya yang mungkin selama ini hanya dengar secara umum ya Uni ya, belum tahu detailnya apa sih itu label halal, apa itu hak merek, apa itu izin edar, kita mungkin bisa kupas santai hari ini. Jangan lupa juga Dusana Batandang untuk tetap kita bisa eksis di akun YouTube untuk subscribe. Jangan lupa juga like channel YouTube kita. Kita juga ada akun Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga ya Uni ya. Jadi jangan lupa untuk di follow akun media sosial kita. Semua informasi telah kita sampaikan di sana. Oke, untuk awalnya kita ke Yasmin dulu. Mungkin Yasmin bisa bantu jelaskan secara umum terkait label halal. Silakan Yasmin. Oke, terima kasih nih Uni Rani. Selamat pagi. Nggak tahu nih pagi, siang, sore nih. Nggak tahu ya. Dusana Batandang nih. Sempat nonton YouTube kita ya. Mudah-mudahan yang jelas sih pengennya bermanfaat ya. Insya Allah ya. Mungkin informasi yang nggak bisa kita kasih secara formal, bisa dilihat secara online juga sama teman-teman Batandang. Terkait dengan sertifikat halal atau label halal yang disampaikan oleh Uni Rani tadi, mungkin pertama kali Yasmin perlu cerita dulu nih, kenapa sih Dinas Perindak ngurusin halal? Iya, gitu ya. betul ya. Nah ini terkait dengan visi misinya dinas kita, yaitu untuk meningkatkan daya saing dari produk industri dan perdagangan di Sumatera Barat. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan daya saing? Ternyata masalah terbesar itu adalah memang kualitas dari produk teman-teman pelaku usaha atau industri kecil menengah kita yang memang masih di bawah lah katakanlah dengan teman-teman dari provinsi lain. Okay. Nah, bagaimana cara melakukan atau istilahnya menghadapi masalah ini? Solusi yang ditawarkan adalah lewat fasilitasi, termasuk si sertifikat halal ini. Kenapa sih bisa fasilitasi, bisa meningkatkan daya jual? Kita bicara sebagai konsumen cerdas dulu. Kita kan pergi ke minimarket kah, swalayan kah, atau bahkan kedai-kedai kalau dia pakai kemasan pasti kita lihat, ya kan? Kesan pertama di kemasan ya pastinya. Makanan ini mau kita makan kan? Sebagai umat Muslim tentu kita kan posisinya boleh nggak kita halal nggak? Nah di sanalah kenapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2012 ya nih Ul ya ngurusin sertifikat halal. Sejak 2012 ya. Mulai kita fasilitasi. Sebenarnya kalau secara awam ya, mungkin masyarakat dan Dusana Batandang semua kan taunya setiap makanan nih misalnya apalagi yang terbuat dari bahan hewani lah katakan begitu ya. Pasti biasanya kita sering di toko, di minimarket dilihat dulu gitu ada nggak label halalnya. Artinya kalau masyarakat mendefinisikan itu secara umum, mungkin label halal yang ada di produk-produk yang beredar itu memberikan kepastian kepada mereka sebagai konsumen apakah yang mereka konsumsi itu apalagi sebagai muslim memang halal untuk dikonsumsi ya. Berarti apakah label halal itu hanya diperuntukkan untuk makanan-makanan dan turunannya yang terbuat dari hewani saja atau dari semua bahan itu gimana? Jadi gini, kalau misalkan dia hewani jelas ya ada proses pemilihan di sana, otomatis dia harus bersertifikat halal. Nah, kenapa sih makanan seperti keripik yang kita makan juga ya termasuk? Nah, jadi kan halal ini ngurusin 3 Uni Rani. Jadi dari mulai dia bahan bakunya, bagaimana dia memprosesnya, kemudian bagaimana cara dia mengemasnya. Proses juga termasuk proses. Makanya walaupun itu misalkan keripik pisang, ya kan halal ya kalau di logika kan iya dari Allah sendiri betul. Makanya itu udah alam yang punya tumbuhan kan. Tapi pada saat dia proses bisa jadi di tempat si pelaku usaha atau IKM yang diproduksi adalah teman-teman yang malam-malam beredar ya kan. Nah itu jadi si sertifikat halal juga mensertifikasi itu.
Jadi itu tidak hanya diaudit, bahan baku. tidak hanya bahan baku. Jadi bagaimana dia memproses, kemudian bagaimana dia menyiapkan peralatannya, bagaimana dia mengolah makanannya, tambahan apa saja yang masuk terhadap bahan baku tadi sehingga bisa jadi katakanlah dia keripik pisang tadi, dan bagaimana cara dia mengemasnya. Bisa jadi tempat dia kotor. Dari segi kesehatan, kita bicara halal pasti bicara thayyib dulu kan. Oh iya, Berapa harus namanya? sampai ke sana Iya, berarti sampai ya. ke sana. Jadi memang sertifikat halal itu melingkupi semuanya dari keamanan pangan. Mungkin Bu nanti bisa cerita masalah CPPOB. Nah, sampai ini jadi lebih ke gua kan udah halal nih, gua orang Padang, gila lu, gua muslim, masa lu bilang produk gua nggak halal gitu kan. Tapi apakah di situ bisa dijamin? Jadi legalitas. Sertifikat itu legalitas gitu. Kepastian Secara ya, hukum kepastian bahwa semua tadi seperti contoh Yasmin bilang, nantilah ya bicara yang bahannya hewan. Tadi kan sempat ditanya, apakah itu hanya berlaku untuk bahan-bahan makanan yang berbahan dasar hewani? Ternyata non itu pun misalkan kayak keripik pisang itu kan sudah bisa dipastikan halal, tapi ternyata tidak hanya bahan baku utama, bahan-bahan pendukung ataupun prosedur dan proses pembuatannya juga harus dipastikan semua halal. Satu lagi nih yang mungkin Dusan Abad Tandang mau tahu, Yasmin, itu untuk semua ya pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan itu, apakah ada memang kewajiban untuk memiliki sertifikat halal atau sifatnya hanya himbauan? Oh baik. Jadi gini, semenjak Undang-Undang Nomor 33 kalau nggak salah tahun 2014 yang mulai berlaku tahun 2020, jadi sertifikat halal dulu sifatnya sukarela nih. Kalau dulu ya? Dari 2020 bawah lah, 2019 itu. Sebelum Dan yang 2020. yang mengeluarkan itu namanya lembaganya LPPOM MUI, yang logonya hijau-hijau gitu loh. Ya, mungkin ada contohnya bisa ya, dicontoh. kita bisa kasih lihat. Oh ya, ini Dusan Abad Tandang nih, saya coba zoom ya, mungkin mudah-mudahan terlihat. Kalau zaman dulu berarti seperti ini logonya. Iya, itu yang mengeluarkan dulu LPPOM MUI. Berarti kalau versi zaman dulunya untuk label halal seperti ini. Mungkin Dusan Abad Tandang bisa lihat, saya coba tolong Uniul kasih lihat ke kamera, mungkin bisa di zoom. Nah, itu kan dari 2019. Itu sifatnya sukarela. Himbauan ya? Iya, jadi maksudnya kadang kan minimarket atau kita kan kalau namanya IKM otomatis itu dikemas dan kita jualnya tentu di tempat yang katakanlah dipajang gitu ya kan. Nah, lebih-lebih kayak misalnya kita ngomong, boleh nggak sih ngomong apa namanya, salah satu swalayan kayak Budiman, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. atau Citra, anggaplah promosi gratis di sini. Ada Ciamat gitu apa-apa, kan. Mereka kan juga jualan produk IKM ya, even kita cari di situ juga gitu. Nah, di situ mempersyaratkan label halal pada saat itu, tapi waktu tahun 2019 ke bawah itu sifatnya sukarela. Jadi karena mereka mau jualan di sana, mereka urus. Nah, semenjak keluar Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mulai berlakunya 2020, itu halal menjadi wajib. Karena dia karena dia mandatori, diambillah kewenangan itu dari LPPOM MUI oleh ke Kemenak, Kementerian Agama. Pemerintah lewat Kemenak, dan lewat badan namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi mulai sekarang nih, kan itu kita nggak bisa langsung wajib nih semuanya. Jadi ada tahapannya. Nah, dari mulai tahun 2020 sampai 2024, tepatnya 17 Oktober 2024, pemerintah tuh concern ke yang makanan dan minuman dulu. Yang bertahap berarti yang dipastikan dulu di makanan ya. Jadi mulai kan nih 17 Oktober 2024 kita seleksi dari kemasan labelnya, betul nggak dia halal. Nah, nanti kan ada QR code biasanya. Kalau QR code otomatis kan bisa. Berarti yang zaman sekarang untuk label halal di kemasan tuh bisa di scan. Bisa, ada QR code-nya. Nah, jadi pas di scan itu ketahuan nih, dia halal atau enggak. Tapi bukan kemasan seperti ini lagi ya? Bukan, kemasan itu nggak bawa yang baru soalnya. Nah, pada saat itu nanti kalau dia tidak bersertifikat halal, walaupun itu makanan halal, misalnya keripik pisang tadi, tapi dia nggak punya sertifikat halal nih, dia akan ditaruh atau digabungkan dengan teman-teman yang emang B1 B2. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. 17 Oktober 2024 nih ketok palunya. Sudah. Jadi harus tahu ya. Jadi Dusan Abad Tandang ini nanti pemberlakuannya di 2024 di Oktober. 17 Oktober. Kalau sekarang 2023 masih ada waktu 1 tahun ya nih ya. Jadi perlu diingat Dusan Abad Tandang yang memang sekarang sedang berposisi sebagai penggiat usaha kuliner lah ya. Meskipun mungkin kan banyak nih teman-teman yang merasa kan yang bahannya nggak ada hewani, semua ya keripik pisang atau apalah yang bahan-bahan tumbuhan yang mereka yang diklaim diri sendiri tuh nggak ada unsur non halalnya lah yang tidak halal, tapi ternyata itu harus ya. Legalitas itu kan penting ya. Perlu untuk menunjukkan ke masyarakat kan produk kita udah halal gitu.
tahan dulu Yasmin untuk lebih detail terkait halal nanti kita akan kupas lagi. Kita geser ke Uni UUL. Tadi halal secara umum sudah kita kupas Tusana Batandang. Setidaknya teman-teman sudah tahu bahwa sejak 2020 untuk semua makanan dan minuman ya Yasmin itu sudah merupakan keharusan ya Uni UUL ya. Sekarang nih Ul, teman-teman atau Dusana Batandang ini butuh tahu terkait hak ya Uni ya, hak merek Haki ya. ya? Haki ya, hak merek. Mungkin Uni bisa bantu jelaskan ke Dusana Batandang semuanya itu apa sebenarnya Uni? Iya. Baik Rani, dan selamat pagi menjelang siang ya, Dusana Batandang. Batandang ya Ran ya? Iya, Batandang. Kita hadir kembali di sini untuk menjelaskan tentang halal dan merek. Nah, tadi udah dijelaskan sama Yasmin, kalau kita membeli suatu barang itu pasti kita lihat kemasannya ya. Kemasan itu pasti ya, ini seperti ini. Ya. Apa nih mereknya? Pasti kita milih mereknya, karena kita orang akan berpikir merek ini akan menggambarkan suatu produknya nanti kan. Nah, iya, mempresentasikan produk. Identitas gitu ya. Nah, kalau merek ini kan nama. Boleh nama itu berupa huruf, dan bisa juga logo, dan bahkan ada suara. Itu ya dinamakan merek. Merek dagang atau jasa yang harus dimiliki oleh suatu produk. Nah, karena ini adalah identitas suatu produk. Jadi merek ini harus dimiliki. Jadi pelaku usaha yang baru mau memiliki suatu usaha harus memiliki merek ini Ran. Ya, karena ini yang akan mengenalkan ke konsumen ya. Jual keripik pisang apa? Ya, mungkin akan berbeda jika mereka cuma jual ya dalam skala betul bikin terus cuma dikemas plastik titip ke warung itu mungkin akan berbeda ketika teman-teman UMKM memang mau serius berjualan pastinya ya kan. Kalau nitip kemana ya harus ada merek ya. Ya, kan berdasarkan visi misi dinas kita ya untuk menciptakan produk yang berdaya saing. Nah, salah satunya kita harus punya merek. Nah, karena ini yang akan membawa produk barang dagangan kita ke pasar nantinya kan, yang akan dikenal sama orang. Nah, kalau untuk merek ini harus kita memiliki hak kekayaan intelektual ya, merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang yang harus dipegang, harus dimiliki oleh sertifikatnya harus ada bagi pelaku usaha ini. Jadi ini cukup menarik nih Ul. Begini, misal katakanlah ada UMKM nih, ya pemula lah ya Yasmin ya sudah produksi keripik pisang lagi nih, nggak apa-apa jadi boleh. Ini tema yang jadi tema kita keripik pisang ya. Karena Ibu Siti misalnya udah mulai produksi keripik pisang gitu kan. Kalau dulu mungkin cuma bikin dari warung ke warung, plastik biasa di packaging, tiba-tiba ternyata mungkin pasar cukup market karena enak atau apa peminat banyak. Pengen nih di-upgrade, coba tembus ke minimarket, terus kemasan sudah menggunakan merek. Itu apakah boleh? Maksudnya UMKM tersebut cuman bikin asal-asalan udah saya nih mau bikin nih mereknya keripik apa misalnya keripik Siti misalkan terus dilabelin sendiri di merek sendiri terus ya udah jual beredar begitu aja atau memang betul-betul harus didaftarkan di tadi Uni bilang haki ya agar mungkin si pemilik atau si UMKM tersebut memiliki legalitas resmi ya atau memang begitu prosesnya atau gimana itu nih? Jadi apapun mereknya ya Reni ya, merek keripik pisang Siti. Jadi kan yang mereknya itu kan Sitinya. Iya, betul. Ya, jadi kan itu kan di label ya. Boleh dia labelnya kan nanti kita mungkin karena mungkin masih baru merintis, mungkin labelnya sederhana, sederhana berupa stiker gitu kan. Nanti kan bisa juga nanti dikembangkan nanti ya diperbaiki. Nah, tapi kalau merek Sitinya itu sebaiknya harus memang kita daftarkan dulu. Karena cerita Rani tadi kemarin dia cuman awalnya ini cuman biasa-biasa aja, cuman pasarnya cuman mungkin di warung-warung tetangga. Gitu. Nah, suatu saat nanti kan berkembang sampai pasarnya udah diminta ke supermarket, swalayan ya, bahkan sampai diminta oleh daerah luar ya. Nah, itu nanti kan mereknya akan terkenal. Betul. Nah, sebelum terkenal ada peluang untuk berkembang. Sebelum terkenal itu makanya kita daftarkan dulu. Nah, karena nanti ada kesempatan orang lain yang akan memerek kita, yang mengambil merek dengan nama yang sama dan produk yang sama. Nah, karena ini di daftar merek itu ada kelasnya Ran untuk satu produk, ada kelasnya yang kita daftarkan. Kalau sudah berada pada kelas yang sama, merek yang sama, kita tidak bisa lagi mendaftarkan merek kita. Sementara kita udah
udah apa pemasarannya udah Udah jauh ya kemana-mana, ya udah orang jauh taunya udah kayak apa Siti gitu tapi ya. merek kita udah Mereka duluan udah orang yang iya pakai betul. dia udah punya hak kekayaan intelektualnya udah dipegang dengan adanya sertifikasi kan sertifikat. Nah sebaiknya memang kita harapkan pelaku usaha yang baik merintis usaha atau sudah berkembang belum mendaftarkan merek sebaiknya harus didaftarkan mereknya terlebih dahulu Artinya agar aman lah iya nanti kalau ya. memang ada keinginan kan setiap orang yang dagang atau UMKM pasti harapan cita-cita kan mau berkembang ya. Oh, ini mau nambahin dikit nih terkait yang si Siti gini. Ini kan keripik. Ini kasus nyata ya beneran. Jadi kopi Yaunia itu mereknya apa gitu. Ya biasa gitu dari warung-warung kan dulu kalau di zaman dulu kan pakai sepeda Yaunia. plastik Katakanlah biasa kopi Ajo gitu kan. Iya, betul. Jadi dia nggak mau daftarin mereknya. Taunya semua orang tahu kopi Ajo. Iya. Nah ada yang daftar dengan nama yang sama. dengan nama yang sama. Ada Tapi diambil produknya sama ganti orang. kan. Iya. Nah, sama-sama kopi ya. Sama-sama kopi, sama-sama mereknya Ajo juga. Nah, mereka dia daftar tuh yang pihak yang lain dan dia jualan kan dan kemana-mana ternyata orang mikir bukan Ajo kopi papa gitu. Ini ada daftar itu. Nah, si yang punya merek yang merasa punya merek karena dia tidak daftar, dia nggak punya kekuatan hukum pada saat legalitasnya dia nggak bisa. Mau protes juga kan padahal sebenarnya dia yang punya dari awal merintis dari susah. Ya kadang-kadang kan orang capek tiba-tiba udah melihat prospek ini bisa nih gitu. Kita kita yang udah ngadu ke dinas pun udah pernah kejadian banyak gitu kan gitu. Udah pernah karena mereknya udah kena somasi lagi kan udah kena somasi maka kan jadi ke jalur hukum karena jadinya telat, nah kalau kita pun mendebat kita perlu biaya juga nggak segampang itu kan mengeluarkan biaya juga kan mengirimkan surat apa namanya surat sanggahan atas merek yang dipakai itu kan nanti akan artinya sebenarnya butuh kesadaran dari pelaku usaha. Betul karena memang kita bicara pemula ya. Kalau memang punya harapan usaha kuliner ataupun apapun lah yang mau apapun usahanya baik barang ataupun jasa itu harus didaftarkan mereknya. Kan merek itu semacam harus punya nama, punya perlindungan dulu. Bayi baru lahir nama gitu didaftarkan di Capil. Nah sama mungkin ada baru lahir biar nanti tahu identitas sampai tua sampai kita udah nggak ada nanti kan semacam identitas ya harus didaftarkan tentunya. Cukup menarik berarti antara halal dan haki ini dua item tidak bisa dipisahkan. Jadi buat Dunsana Batandang yang memang punya cita-cita, punya keinginan dan harapan berkembang nanti usahanya ya tidak boleh abai terhadap dua hal ini ya udah apalagi kalau memang mau menembus pasar lebih luas tentunya harus dipenuhi aspek dua tersebut. Kita kembali ke Yasmin lagi terkait halal. Berarti kan butuh kesadaran dari pelaku usaha sendiri ya, harus mau gitu ya mengikuti. Lagi sekarang kan itu sudah merupakan kewajiban tidak lagi sifatnya himbauan. Mungkin Yasmin bisa bantu jelaskan bagaimana prosedur untuk pelaku usaha yang mau mengurus halal itu. Nah sebelum itu Yasmin cerita dulu ada dua klasifikasi halal. Yang pertama untuk produk yang sifatnya UMKM yang usaha mikro kecil menengah, kemudian produknya yang sifatnya itu UMKM juga, cuman dia punya titik kritis. Titik kritis mungkin bisa dibantu jelaskan. Dari bahan baku. Contoh paling gampang kita bandingin tadi pisang, satu klasifikasi dan satu lagi rendang. Rendang, bahan berbahan daging ya. Iya. Jadi kenapa keripik pisang itu namanya kalau untuk sertifikasi halal namanya self declare. Jadi cukup pernyataan pelaku usaha saja yang didampingi oleh petigahan, petugas pendamping proses produk halal, gitu. Nah, kalau yang untuk reguler itu namanya jadi sebagai auditor, jadi itu namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, dua-dua ini tetap harus mendaftar di ptsp.halal.go.id. Sama, berarti langkah awal semuanya. Sama. Nah, pada saat mendaftar di ptsp.halal.go.id, kalau bahasa Yasmin nih sebentar dipotong. Step awal sama. Apakah untuk mendaftarkan label halal tersebut UMKM atau pelaku usaha harus berupa badan usaha atau bisa dalam bentuk perorangan? Bisa perorangan. Boleh berarti. Yang penting punya NIB. Berbasis risiko. Berarti jadi boleh perorangan, boleh bentuk badan usaha. Boleh koperasi. Boleh koperasi. Boleh. Sekelompok orang misalnya kelompok. Boleh ya. Yang penting NIB. Nomor induk berusaha. Gitu. Nah, setelah mereka mendaftar di ptsp.halal.go.id, punya akun di sana, seperti kita bikin email. Nah, kemudian ada konfirmasi ke email. Yang penting itu emailnya aktif. Sama setelah dapat akun si halal tadi juga tidak boleh dilupakan. Sama kayak akun di NIB.
Di Oh, BMPTS jadi tapi OSS ya, teman-teman OSS iya, perizinan, OSS betul betul. ya. Itu nggak boleh dilupain. Oke. Jadi kalau bisa disimpan kayak kita simpan sertifikat tanah. Catat ya. Dicatat jelas Di iya. buku di Karena ini pengalaman Disimpan. 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 Baik. Pengalaman gitu kan, misalkan Niul nih pengusaha keripik Iya. pisang tadi kan, ternyata pengen ke rendang tuh. Itu Niul kan NIB-nya bisa disama tuh, tinggal tambah kelas kan istilahnya Oke. daripada nerbitin NIB baru. KBLI-nya. Iya, Nah, KBLI tinggal tambah tambah KBLI KBLI. kan. Nah, kan harus tahu akun sama password yang di DPM PTSP-nya, di OSS-nya tadi. Nah, sama-sama halal. Misalkan tadi Niul sedang ngurus yang PY, keripik pisang, ternyata mau ngurus yang rendang. Ya, mau Sama kasusnya. ekspansi Ekspansi usaha jenis ya, kan, jenis no, usaha. ya kan. Iya, Nah, betul. tapi dia tetap dengan akun yang sama karena si ptsp.halal.go.id mengenali satu NIB untuk satu KTP. Oke, jadi tahap Gitu. awal pendaftar dulu ke PTSP. Iya, Oke, langkah selanjutnya. habis itu ada beberapa yang perlu dilengkapi. Kalau memang dia itu adalah pengusaha yang cukup untuk apa istilahnya bisa self declare, itu bisa datang paling gampang itu ke KUA. Self-declare itu sebentar, itu artinya Yang paling sederhana produknya, dari yang ada titik kritisnya. tidak punya titik kritis, Iya, seperti paling bahan gampang tuh pisang keripik. goreng-gorengan, Oh, pisang goreng, tempe atau mungkin goreng. kita bisa asumsikan yang berbahan baku bukan hewani. Bisa Mungkin. jadi seperti Salah satunya Iya, mungkin. salah satu. Nah, jadi pada saat itu mau nih, misalnya nih Wol tadi sebagai pengusaha keripik pisang, bingung mau ngurus halal gimana? Datangi aja KUA, kantor urusan agama. Jadi nggak Ke cuma KUA? nikah ke Oh, KUA. iya. Selama ini tuh kasusnya kalau mau nikah tuh ke KUA. Jadi Iya. ternyata fungsi KUA tuh selain cuman bukan hanya buat ngurus Iya. yang mau nikah, buat halal juga Halal ke tuh sana. Nah, ini Jadi gini, menarik juga. ini udah ekspansinya Kemenak gitu. Di KUA mana aja ya setempat Ya, yang kabupaten Setempat. kota ya, Jadi kan sedekat itu ya. kecamatan ada semua tuh. Kecamatan, Nah, kalau kita kan enak nih mobilisasi kita gampang ya. Maksudnya nggak betul. punya kendaraan pribadi pun bisa. Tapi kalau kita bicara 19 kabupaten kota di Iya, Sumatera Barat, betul. paling dekat kan kantor kecamatan. Jadi tidak ada alasan Makanya. teman-teman di sana pelaku usaha yang tinggal mungkin agak jauh di katakanlah kecamatan bilang, bisa. wih payah banget musik pada ya nggak mesti kan KUA di setiap tempat ada Ke setiap berarti ya. kecamatan kan KUA gitu. Jadi setelah daftar ke sana, ini untuk yang self declare ya, Iya. self declare. Nah, nanti di sana ada yang namanya P3H tadi, petugas pendamping proses produk halal. Nah, dia cerita, nah itu nanti emang ada beberapa yang berkas yang perlu dilengkapi, seperti bahan daftar bahan baku, Penjelasan kemudian ini lah ya, daftar secara bahan umum. penolongnya, kemudian alur produksinya. Nah, semua yang daftar bahan baku tadi, kalau misalkan dia berupa minyak goreng, itu kita nggak boleh curah. Harus pakai yang kemasan. Kan ada labelnya. Lagi-lagi, untuk menyatakan si keripik pisang Siti tadi halal, harus dari pisang. Oh, pisang udah nih, kan tanaman tuh, udah otomatis halal. Kan digoreng tuh. Nah, digoreng gimana? Minyak gorengnya gimana? Nah, itu juga harus dicek. Kemudian ada tambahan garam misalnya, pengen yang rasa original, misalkan dikasih garam dikit tuh. Tepung. Nah, itu harus berlabel. Tepung juga mereka harus dicantumkan, misalnya pakai tepung, misal contoh Terus brand misalnya kan, ya ada merek A gitu kan. Harus ada sertifikat halalnya. Dan itu yang difoto dan kemudian dicatat nomor halalnya sih, misalkan tepung tadi, minyak tadi. Nah, itu kan bahan baku tuh. Dan bahan penolong juga ya, kayak garam atau misalnya mau rasa-rasa coklat kan. Nah, bisa dibikin ntar tepung coklatnya gimana. Semua bahan yang digunakan sampai jadi keripik yang dijual itu dipastikan semua halal. Iya. Halal dan artinya sudah ada labelnya ya. Nggak bisa ngomong aja, saya nih pakai minyak goreng halal kok. Halal kok ini kalau misalnya cuma minyak goreng curah kan tidak ada sertifikatnya. tidak ada label atau penamaan yang menyatakan bahwa itu sebenarnya halal. Itulah kenapa memang harus menggunakan produk yang sudah dikemas ya. Itu sih sebenarnya, dan itu bukan ingin si masyarakat ini peraturan bikin, karena kan biasanya kemasan lebih mahal. Betul, cuman ya anggapan gini deh, kita nganggap ini kita masak untuk diri kita sendiri. Kalau yang curah itu yakin nggak sih tempat penampungnya itu dibersihin? Walaupun dia misalnya beli kan Sarimonnya sering tuh yang ngeluarin curah yang dibikin kan, nah yakin tuh dibersihin, yakin itu ditutup malam, enggak sampai ke situ. Jadi sebenarnya lebih ke kesehatan. Artinya Nusana Batandang semua sebenarnya untuk label halal sendiri yang Uni itu memberikan kepastian kepada konsumen bahwa memang semua yang ini udah jadi produk kayak begini, udah dijual ini yang menjelang menjadi ini untuk dikonsumsi, dipastikan bahwa semua yang sampai jadi ini
komponennya halal. Iya. Tidak hanya bahan baku utama. Tadi kayak Yasmin bilang minyak gorengnya, tepungnya, mungkin ada rasa coklat dan segala macam itu dipastikan semua. Mungkin di samping itu bisa ditambahkan juga Ran, itu kan baru bahan baku. Iya. Nah, peralatannya juga harus Peralatan. ya. Oke. Kita tuh kalau untuk proses walaupun tadi singkong, keripik, pisang, benar. tapi kalau bahan yang kita gunakan juga tidak halal, juga tidak akan mengeluarkan sertifikat halal kan. Seperti contohnya baskom hitam. Nah, itu tuh Baskom memang sampai tidak ya, wajan buat ember goreng. iya. Iya. Baskom hitam buat mencuci, mengolah. Sampai ke segitunya Iya, ya? itu nggak boleh dipakai untuk Yang proses. kan Ya, kita sering dengar kalau misalnya kayak baskom yang plastik warna hitam itu kayak daun ular. ya, Jadi memang itu dianggap udah tidak aturannya. buat kesehatan Iya, itu tidak memenuhi iya. unsur kesehatan ya. Ditakutkan terjadi kontaminasi. Sampai ke sana berarti Iya. tim yang memeriksa Ya, sampai ke sana. terus ya? nanti kalau memang ada prosesnya penjemurannya itu juga ada aturannya, tidak boleh asalan di bawah, karena kita halal itu kan harus jauh dari binatang-binatang yang haram ya, itu dia. Karena memang tadi toyibnya itu ke apa namanya kesehatannya yang Karena harus buat kita yang beragama Islam Muslim ya. iya. Sudah produk yang memang sudah ada label ini zaman dulu ya. Contohnya sekarang mana Yasmin? Ini ada Nah, contohnya sekarang nih begini belum ada bentuknya. yang pakai itu ya. Sudah logo seperti ini. Jadi sejak 2020 ya Yasmin ya. Iya, 2000. Berganti dari yang bentuknya bulat ada tulisan Arab halal itu hijau ya warnanya sekarang berganti seperti ini dan ada tulisan nomor halal. di sini. Ada ID-nya situ ya. Mungkin bantu kasih lihat ke Dunsana Batandang mudah-mudahan terlihat. Jadi memberikan kenyamanan dan kepastian kepada kita yang beragama Islam ya pastinya bahwa yang kita konsumsi itu dipastikan betul-betul halal ya. Lanjut lagi Yasmin tadi. Oke, habis tadi udah nyiapin dokumen, tinggal upload Upload ya. di si pthp.halal.go.id tadi. Berarti tadi memang tim sudah memeriksa ke lapangan ya semua Tapi itu komponen. Belum. Oh, belum, baru pendaftaran aja ya. Pendaftaran online ya, melalui akun si halal Online-nya. tadi. Jadi pada saat tapi kalau dia kasusnya sertifikat itu didampingi, jangan dia khawatir. ada Iya. Kemudian setelah upload tadi, nanti kan ada pilihan, oh ini usaha mikro, jadi dia jatuhnya ke self declare, nanti diproses. Katanya sih 21 hari ya Bu, dari proses itu. Cuman kan kita mungkin dari segi jaringan, kemudian dari personil, karena kan itu tetap ada istilahnya verifikator lah di Jakarta terhadap Verifikasi dulu semua berkas yang Iya. dimasukkan ya. Nah, setelah dimasukkan itu, kemudian dilakukan verifikasi dan statusnya jadi submitted PU, kemudian nanti terbit yang namanya STTD, surat tanda terima dokumen. Setelah terbit STTD dan tadi itu adalah prosesnya adalah dengan P3H mendampingi, kemudian dia istilahnya semacam audit ke lapangan. Nah, hasil dia audit itu nanti dibawa ke Komisi Fatwa. MUI ya berarti. MUI. Jadi memang tidak Tetap melepaskan. MUI tetap berperan ya di situ. Iya. Ada sidangnya. Ya, sidang. setelah dibawa ke sidang Komisi Fatwa tadi keluar yang namanya ketetapan halal. Ketetapan halal ini setelah diterbitkan nanti inilah yang akan disampaikan ke BPJPH, Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH lah yang akan mengeluarkan sertifikat halal. Ini ya saya bawa contohnya Kasih nih. lihat ke Dunsana semua. Iya. Yang mungkin selama ini kan baru cuman lihatnya yang di kemasan nih. Nah, ini bentuk Ya, sertifikat yang Yang tahunnya yang baru ini 2020. Ya, Ini mulai tahun 2022. Oke, Ini fasilitas kita 2022. Ini Dunsana Batandang semua. Ini bisa dilihat lah ya, kasih contekan seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman Ada yang atau nawarin, Dunsana Batandang yang memang selama ini nih sudah jualan tapi belum mengurus agar disegerakan dan nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit. Bentuk penampakannya. Nanti setelah ini keluar, barulah bisa mereka mencantumkan Ada nomor di ID. ini. Oke, nomor ID. Dicantumkan di label Oke, nomor ID yang di sini Nah, yang dicantumkan di situ. di sini, Oke, lampu ya. sini. Karena ini sebenarnya nggak sulit ya, asal mau lah. Ya. Take time lah ya, Nah, say. ya butuh waktu dan ya artinya Niat sih. iya bilang kalau sih niat. memang betul-betul mau jualan serius gitu ya dan sekarang kayaknya kalau untuk makanan itu halal sudah sebuah keniscayaan lah di mana kita kan Wajib iya ya. Wajib, iya iya. bukan maksudnya orang tuh nggak was-was ya konsumsi kalau ini pastilah halal gitu ya. Oh ya satu lagi berbiaya atau gratis? Kalau untuk self declare ke pelaku usaha atau industri kecil menengahnya gratis. Yang menanggung biayanya kementerian, lembaga, termasuk dinas lewat APBD atau APBN. Itu pasti. Itu dipastikan oleh CEO peraturan pemerintah mendukung undang-undang biaya. Iya. Nah, untuk yang sertifikat reguler ini kan tadi kita cerita yang self declare nih. Iya, Kan ada yang yang reguler, bahan yang ada yang lagi ya. lumayan. Nah, Kalau kayak rendang tadi misalnya. ya kayak rendang tadi sama prosesnya tetap sama melengkapi dokumen dan segala macam dan semuanya termasuk bahan baku harus terjamin kehalalannya, otomatis si daging harus berasal dari rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan yang sudah bersertifikat halal. Sampai ke sana ya. Sampai ke sana, Nggak Bu. cuman
kalau artinya dipastikan kayak UMKM-nya nih beli daging di mana, kan dipastikan bahwa daging itu nggak daging laba-laba. Ya, yang tempat membeli daging itu harus ada sertifikat halalnya Iya. juga. Oke, berarti tempat beli Ya. daging itu yang tukang jaganya itu Iya, yang juga nggak memang ada juga sembarangan. proses halalnya di sana Sertifikat ya. itu ya. sampai ke gitu. Nah, kalau untuk yang sertifikat reguler tadi terkait biaya memang berbiaya. Kalau yang disetor ke negara itu untuk self declare itu sekitar 350.000. Oke. Kalau untuk yang reguler ini sekitar 650.000. Tetapi kan kita kalau dia reguler itu perlu namanya lembaga pemeriksa halal. Jadi gantinya P3H di self declare, LPH namanya di yang Berarti reguler. kalau untuk yang reguler itu kita gini, bisa kita kelompokkan kalau yang untuk reguler itu katakanlah itu produk-produk makanan dan minuman yang berbahan dasar hewani ya. Hewani, kemudian ada dia pakai bahan tambahan pangan Oh, tambahan. seperti contoh Yang paling apa gampang namanya? roti. Kritis apa titik apa namanya? Titik kritis. Oke, Titik kritis. kritis. Ya. Jadi Yang titik memang kritisnya agak gimana? lebih butuh usaha Penanganan ya khusus penanganan lah. khusus dibandingkan dengan memang Hmm. pangan atau makanan minuman yang bahannya ya dipastikan ya kayak dari tumbuh-tumbuhan. Iya. gitu kan. Atau misalnya kayak kalau yang jualan roti sih lebih, kalau cookies masih kita bisa lihat dari vanilanya kan ada tanggal halal. Nah, cookies kan itu kadang pakai pengembang, Ya, kemudian dia pakai pakai rum, rum, ada wine, ya betul. kan. Nah, di situ juga ada titik kritis di sana, makanya itu termasuk sertifikasi reguler kalau yang bakery gitu. Nah, itu 650.000 itu disetor ke negara. Nah, untuk biaya transportasi dan biaya akomodasi si auditor yaitu dari LPH itu tadi itu yang mungkin membengkaknya di sana. Cuman pengalaman kami dari semenjak tahun 2021 kita main di 2.500.000. Masih oke lah, masih Masih ya sesuai. buat investasi jangka panjang Iya. buat yang Apalagi udah 1 tahun, seumur hidup ya. seumur ya. Nah, di seumur sana jadi usaha ya. jangan takut lah, artinya Nggak sekali 2 tahun, nggak Iya. sekali 4 tahun lagi kan, Kalau nggak 2 mikirin tahun dia ya, ya. Unia. Kalau tahu sudah dulu ya. banyak perkembangan lah, kemudahan buat pelaku usaha Pelaku gitu ya. usaha, iya. Semua regulasi dipenuhi, tapi juga kemudahan diberikan. Iya. Jadi jangan lagi ada omongan atau ada alasan bahwa susah, bahwa sebenarnya mahal. Nggak Sudah mahal. banyak fasilitas pemerintah, Fasilitas pendampingan sih pemerintah ada. sudah banyak. Berarti kalau Udah memang sampai. Nusana Batandang ada keraguan, boleh datang ke dinas mungkin ya, bisa Iya. bertanya, konsultasi begitu ya. Oke, berarti tidak sulit sebenarnya. Asal mau mengikuti. Asal mau. Ya. Niat, makanya kita Iya, bilang ini niat. niat, intinya tuh niat. Gitu. Tapi artinya dari beberapa penjelasan tadi memang satu poin yang Nusana Batara dan teman-teman pelaku usaha yang harus pahami bahwasanya sebenarnya kalau memang mau berkembang itu apapun jenis usahanya bentuknya memang harus terdaftar dan ada legalitas resmi. Mulai dari punya NIB tadi kan, karena ya nggak mungkin kalau misalnya mau berkembang atau malahan go internasional tapi nggak legal, perizinan tidak dipenuhi, itu nggak mungkin ya Uni ya. Balik lagi ke hak merek ya Uni ya. Tadi Uni bilang pernah nih ada kejadian dicaplok nih yang dia yang punya, terus tapi nggak pernah didaftarkan, tiba-tiba di tengah jalan ketika itu merek sudah mulai dikenal orang, penjualan sudah mulai bagus, datanglah orang lain mengklaim dengan merek yang sama padahal bukan dia yang dari awal membuat produk tersebut. Nah itu kira-kira ketika ada sengketa seperti itu pasti kalau yang akan dimenangkan ya sudah terdaftar secara resmi ya Uni ya. Ya, pasti ada apa? Secara hukum udah yang udah mendaftarkan mereknya itu yang si pemilik yang sudah memiliki sertifikatnya itu yang diakui. Karena pencatatannya di sana ya. Kalau walaupun ya, nanti kalau misalnya kita menggugat, menyampaikan itu juga berbiaya. Nah, nanti repot lagi, keluar uang lagi. Iya, kenapa nggak dari awal? Maka kita merintisnya. Iya, dari awal tuh ya udah dipenuhi dulu lah semuanya gitu ya. Karena dalam proses pendaftaran merek pun kita harus mencek dulu, nggak boleh sama dengan merek orang lain kan. Pastikan dulu nggak ada yang mendaftarkan merek di kelas tersebut yang sama. Ya di kelas yang sama. Gitu. Verifikasi dulu berarti. Iya, terus cek dulu, kita kan ada fasilitasinya ya Ran. Setiap tahun kita di Sperindak Provinsi Sumatera Barat tuh ada memberikan fasilitas pendaftaran merek. Itu gratis. Gratis, gratis kita yang membayarkan. Ya, yang biaya dinas. Berbayar, tapi yang membayarkan karena fasilitasi dinas pemerintah, kita yang membayarkan, pemerintah yang membayarkan. Artinya memang diberikan secara cuma-cuma dibantu lah ya. Jadi supaya jangan sia-sia ya. Nah, makanya kita usulan dari teman-teman kabupaten kota itu kita cek dulu namanya satu persatu. Apakah sudah ada yang mendaftarkan merek? Nanti kan kalau kita share di situsnya DJKI ya, DJKI Kemenkumham, itu nanti ada itu akan keluar
mereknya, nama sudah mereknya branded misalnya gitu ya. Rani ya, Rani Iya, nanti iya. akan muncul beberapa Rani Terus dengan komoditinya apa kelas ya, gitu. dia Jangan kelas sampai itu. ada double nama yang sama. Kalau udah ada Rani dengan kelas yang sama, contohnya aja makanan itu kan kelasnya 30 tuh. Rani Ya. kelasnya 30 itu janganlah kita daftarkan lagi. Harus kita cari merek lain yang harus Tapi itu kita. maksudnya difasilitasi ke tidak hanya di Kota Padang berarti, tapi juga di daerah kabupaten kota lain. Ya, kalau kita Tahun lingkupnya kan 2022 itu dinas 19 kabupaten. ya. 19, itu cukup banyak ya. Iya, dari tahun dulu kita 19 kabupaten kota. Nah, itulah gunanya Dusana Batandang itu sebenarnya mungkin selama ini informasi itu tidak terjamah atau tidak disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi sekali lagi kita hadir nih di podcast ini ya sebagai semacam media untuk penyampaian informasi agar apa-apa yang selama ini kita sudah hadir, sudah kerjakan sebagai pemerintah lah, pelayan masyarakat itu juga bisa ternikmati dan bermanfaat banyak bagi masyarakat secara umum. Makanya Dusana Batandang jangan lupa di-share, diinformasikan kepada rekan-rekan Dusana semua, follow lah akun sosmed kita gitu kan. Iyalah, maksudnya kan info-info loh banyak loh. Iya, di Disperindak kita ada ya. podcast rutin kita informasikan, ada di Instagram, ada YouTube juga, ada Facebook. Artinya tadi seperti yang dibilang, untuk hak sendiri, hak merek itu sudah difasilitasi di 19 kabupaten kota bagi UMKM yang memang butuh untuk pengurusan dan itu dibiayai ya. Iya, dibiayai ya. Tapi tentu ada verifikasi dulu, nggak semua juga yang UMKM yang bisa ujuk tiba-tiba dikasih fasilitas untuk usulan sih ya, sifatnya. Makanya jauh-jauh hari dari usulan mereka itu kan dari teman kabupaten kota kita cek. Makanya kita jauh-jauh hari pelaksananya mungkin di bulan Juni, Maret kita udah mulai heboh surat. Kalau bahasanya sih heboh. Soalnya kita kan butuh waktu ada juga. Ada waktu nggak nih dari awal UMKM masuk nih mendaftarkan merek nih sampai nanti betul-betul goal keluar merek itu ada jeda waktu? Oh ada ya. Kalau untuk awal pendaftaran merek kalau udah oke mereknya itu, nah sekarang kan sudah serba online sekarang ya. Nah untuk pendaftaran merek ini juga online. Tahun 2020 itu udah online punya akun masing-masing. Nah kalau kita yang memfasilitasi dinas, nanti kita ambil alih aja kita yang akun dinas yang kita bikin dan melalui akun dinas kita fasilitasi biar kita bisa memantaunya Reni. Soalnya nanti kan pada tahap-tahap prosesnya itu nanti kan ada juga penolakan misalnya kan. Nah ini bilang double. Ya, nama mungkin sama. Niul bisa jelaskan apa kan persyaratannya ya. Kalau untuk persyaratannya itu kan pasti ada merek ya, ada merek walaupun ada logo atau apa gitu atau suara. Sebentar, ada yang menarik antara halal yang Yasmin jelaskan. Jadi misal gini, ini dia udah punya halal nih Yasmin, merek sih udah punya, tapi belum didaftarkan di Haki. Apakah pelaku usaha yang sudah punya merek halal dan ketika dia mau daftarkan ke Haki itu menjadi sebuah pertimbangan atau apa namanya ya, poin plus atau itu sebagai syarat mutlak, apalagi itu kalau misalnya makanannya yang berbahan dasar hewani atau itu bisa diabaikan? Sebenarnya halal bukan jadi syarat mutlak ya, cuman beda ya, cuman kita mengharapkan juga ini continue, jangan nanti udah daftar merek dia nggak berproses, nggak ada nggak ngurus NIB ya, legalitas yang lain ya. Tapi kan memang ya sebaiknya memang kita persyaratkan ya, paling tidak dia sudah punya NIB untuk makanan ya, untuk NIB nanti kan jangan-jangan nanti dia cuman merek aja tapi legalitas usaha yang lainnya yang untuk yang pertama itu yang NIB itu belum ini kan itu memiliki. Ada verifikasi seperti yang tadi bilang katakanlah udah bikin nama Keripik City itu diajukan ya di Haki. Nah itu kan sistem memverifikasi ini apakah jenis makanan yang sama, nama yang sama itu sudah ada pengguna sebelumnya atau boleh digunakan, itu jeda waktu berapa lama? Nah, kan kalau ngecek kan kita udah muncul langsung ya Ran, misalnya Keripik City tadi kan, nanti situ muncul, nanti kalau memang nggak ada kelasnya 30, nanti kita proses pendaftaran ya. Ada yang sama langsung sistem ditolak? Iya, kita sarankan kepada pelaku usaha supaya mengganti merek lah, supaya jangan ada yang sudah didaftarkan mereknya. Nah, nanti kan tuh persyaratannya itu kan kita harus ada mereknya, kemudian harus ada KTP, itu di-scan semua. Kalau merek itu JPEG, kalau KTP nanti PDF, terus ada tanda tangan karena harus online kan, harus ada tanda tangan pendaftaran, nanti itu disiapkan. Nah, karena fasilitasi dinas, jadi kita harus ada surat rekomendasi dari dinas ya, karena terkait biaya juga nanti. Terus ada juga surat pernyataan UMKM-nya nanti kan. Terus semuanya ini harus kita upload di
kita proses melalui akun tadi. Kalau Jadi dibantu lah ya nih sama Mm-mm. orang dinas ya dari awal Iya. sampai ini akan Kalau untuk sampai ini selesai. ya bisa saya tambahkan, Rani, kalau untuk karena ini punyanya Kemenkumham, kita emang gandeng Kemenkumham. Ya, karena ini kan gitu. memang apanya gawenya Kemenkumham Gawenya ya. Kemenkumham. Iya. Ini kan promosi juga di Jadi kalau bagi yang punya merek nih, mau daftarkan mereknya katakanlah keripik pisang Siti gitu. Ya. Tiba-tiba ternyata ketika dimasukkan di sistem itu sudah pernah ada yang duluan itu punya akan nama. ditolak, akan Iya, ada jadi proses nggak- penolakan. Jadi setelah kita memasukkan semua permohonan itu, persyaratan itu sudah nanti akan keluar registernya kan, bukti pendaftaran dengan nomor ID-nya nanti. Nah, nanti itu pihak verifikator dari DJKI itu akan memverifikasi persyaratan administrasinya selama 15 hari dan nanti akan ada kalau ada kekurangan nanti akan disampaikan dalam waktu 2 bulan. Nah, terus nanti prosesnya masa apa namanya pengecekan ya saya pengecekan masa sanggah ya Pak istilahnya? belum masa Belum ya? sanggah ya Belum. masih apa verifikator ya selama 2 bulan nanti baru akan diumumkan. Dan itu berbiaya atau gimana? Iya, biar berbiaya. Kalau misalnya dia mandiri sifatnya ya, mandiri perusahaan besar itu kalau mendaftarkan merek itu biayanya 1.800.000. Ya. Tapi kalau dengar 1.800.000 zaman sekarang untuk nanti ada kelasnya UMKM Ran. Ya, dengan syarat ada surat rekomendasi dari dinas terkait ya. Dengan jadinya kalau UMKM nanti di prosesnya itu kan ada centang tuh pilih UMKM nanti otomatis di Stimpakinya itu ada biayanya 500.000 muncul. Hanya 500.000. Ya, satu kelas ya Ran, bukan satu merek. Ya. Satu kelas, satu merek ini bisa beberapa kelas. Ya. Sebentar nih, beda antara merek dan kelas mungkin ini bisa bantu. Kalau merek ini kan merek ya. Kalau keripik Siti itu merek ya. Ya, mereknya Siti-nya. Oke, Siti. Keripik ini masuk kelas. Keripik itu ini perbedaan makanan nih ya Ran. Kalau keripik singkong kan, keripik Siti. Produknya keripik singkong. Nah, keripik singkong itu terletak di kelas 29. Nah, beda lagi dengan olahan ubi, misalnya kue talas ubi, kue singkong gitu kan. Itu udah campuran tepung. Nah, itu kelasnya 30. Nah, nanti kalau misalnya dia satu Siti ini memproduksi satu keripik talas, satunya stik talas lah misalnya kan beda tuh. Dia ada campur tepung satu, tidak asli talasnya satu kan, itu udah kelasnya yang berbeda. Jadi nanti satu kelas itu harus 500.000. Jadi kalau misalnya 2 kelas langsung kita daftarkan, otomatis biayanya 1 juta. Tapi umumnya mungkin satu kelas aja dulu ya untuk mengamankan dulu. Berarti yang perlu Nusana Batana pahami kalau merek, contohnya Siti itu merek. Kelas misalkan tadi dia ada jual yang keripik pisang, nanti ada lagi mungkin ada yang kue-kueannya dari ada pisangnya. Disebut dengan 2 kelas. 2 kelas ya. Nah itu kan yang biayanya 500.000 itu kan kalau ada fasilitas dari pemerintah ya otomatis kan gratis juga jadinya, nggak berbiaya juga. Mereka pun diundang ngikuti BIMTEK dulu kalau ya dinas pun dipilih lah ya, dipilih artinya tidak akan sia-sia diberikan kepada kita jangan sampai sia-sia namanya tuh uang pemerintah ini jangan sampai sia-sia, tapi memang ada juga kecolongan sih. Ada juga pada prosesnya itu kan ada surat penolakan juga nanti Rani kalau misalnya ada mereknya yang sama. Nah, itu mungkin yang harus pelaku usaha dalam merek ini kan Rani. Kan tulisannya Rani dia Rendang Gadi. Mana tahu ada contohnya satu boleh ya merek ya bumbu mande ya. Ternyata tulisannya memang beda. Kan ada boem pas waktu pengecekan itu yang nggak muncul. Kita kayak itu kan munculnya bumbu mande nggak muncul gitu kan. Jadi kita anggap aman. Tahu-taunya dalam proses karena pendengaran itu juga jadi apa? Kalau pendengaran bumbu mande dengan boem, itu tuh udah kan bacanya kan juga baca pendengarannya gitu ya. Jadi itu ada unsur penolakan juga nanti. Iya, sampai sedetail itu. Iya. Artinya Nusana Batandang yang sudah dari podcast pertama nih nyimak yang kita informasikan. Jadi sebenarnya pemerintah kita ya di Dinas Perindak tuh hadir sebenarnya sudah cukup banyak memfasilitasi teman-teman yang di bidang industri, sampai di bidang perdagangan. Tahun ini ya, tahun kemarin tuh udah
400-an Tapi lebih. tentu perlu juga keinginan atau inisiatif dari teman-teman atau Dunsana dan masyarakat luas yang mau jemput bola juga, minimal mungkin bertanya atau mencari informasi, karena kita nggak mungkin bisa menjangkau semua orang, begitu kan, tidak bisa memberikan satu-satu informasi A sampai Z. Jadi ya perlu juga lah masyarakat untuk proaktif ya Uni ya, Iya. mencari tahu sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Tapi yang pastinya apapun itu ya kita sebagai UPD yang membawa Dinas Perdagangan pasti sudah cukup banyak lah memfasilitasi tentunya ya Yasmin ya. Mungkin bisa tambahkan lagi Ran, dalam ini kan kalau ini kan fasilitas pemerintah dan ada juga dia yang mau mandiri ya, biaya sendiri, tapi bisa 500.000. Nah itu bisa di persyaratannya ada surat rekomendasi dari dinas dari dinas. Itu dinasnya cuman 4 yang bisa kementeriannya. Pertama itu Kementerian Koperasi, dinas yang di kabupaten kotanya di bawah koperasi ya, dinas koperasi berarti ya. Boleh kabupaten kota, boleh provinsi. Kemudian dinas perindustrian dan perdagangan. Walaupun nanti dinas perdagangan di kabupaten kotanya itu boleh ya. Kemudian dinas satu lagi dinas pariwisata. Ya itu tambahannya dinas pariwisata itu yang berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Nah dengan adanya surat rekomendasi itu nanti pelaku usaha bisa mendapatkan biayanya 500 menjadi 500.000 ya. Buat Dunsana Batanang yang posisinya sekarang nih tidak di Kota Padang, mungkin di daerah kabupaten-kabupaten mana gitu ya, bisa mendatangi Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata. Itu mungkin akan berbeda nama di tempat-tempat di kabupaten kota. Kadang kan ini gabung sama ini. Jadi silakan mendatangi dinas-dinas yang kami sebutkan tadi, bisa cari informasinya. Kalau memang mengurus menteri bisa minta rekomendasi dan akan ada potongan biaya ya. Iya, dari 1.800.000 menjadi 500 lumayan kan. Ini terkait ini nambahin dikit, tertarik ya sih yang sama-sama. Ini rendang Zara Uni. Itu kan Zara merek clothing. Oh iya betul. Nah, itu kan sempat ditolak. Ada komoditi. Iya, tapi kan mereka berhak juga untuk jadi walaupun dia beda kelas, akhirnya pada saat apa istilahnya masa sanggah itu si rendang Zara ini melampirkan kenapa sih nama dia rendang Zara untuk anaknya kalau nggak salah. Jadi memang dia Zara itu nama anaknya. Nah setelah diupload ke sistem, kemudian diverifikasi sama pihak Kemenkumham yang di Jakarta, boleh. Kebetulan memang iya sama-sama. Jadi ada si clothing Zaranya, ada rendang Zara. Iya. Nah, jadi pada proses pendaftaran merek itu kan sekarang ini udah 8 bulan ya Ran. Selama 8 bulan itu ada nanti kalau misalnya ada masa penolakan, ada misalnya ini ditolak, ada penyampaian penolakan dari DJKI-nya dengan alasan mungkin ada kesamaan Cukup menarik, ya. Setelah itu kita sebagai si pendaftar harus proaktif ya. Ya, harus segera memberikan sanggahan atas penolakan itu, bersurat kan, itu semuanya kan melalui akun. Nah, harus kita lampirkan, kita jelaskanlah, kita kuatkanlah merek kita ini, kenapa merek ini ya. Nanti insya Allah nanti akan bisa lolos ya. Tapi kalau memangnya ada juga sih pelaku usaha kita sudah difasilitasi, tapi untuk membuat surat sanggahan misalnya ada kendala seperti itu ya. Mau diri sendiri lah. Iya, makanya dibilang harus ya. Akhirnya kalau udah lewat kan dia dikasih waktu 30 hari itu. Nah, jadi kan kalau udah lewat waktunya nanti nggak bisa lagi kita nggak diterima lagi surat sanggahan penolakan kita itu kan. Terakhir menarik terkait PIRT baru ingat nih kalau halal, haki itu kan sudah kita bahas. Kalau PIRT itu beda dengan dua ini apa? Kan pernah dengar itu PIRT ya? Iya. Untuk makanan apa? Oh jadi dia PIRT itu pangan industri rumah tangga ya. Kalau nggak salah itu ya Nia. Produksi industri rumah tangga yang memang ibu-ibu rumah tangga yang memakai dapur rumah tangga produksinya. Sederhananya itu yang diproduksi secara skala kecil atau di skala rumah. Itu kan salah satu namanya izin edar ya Ran. Izin edar itu biasanya itu dipersyaratkan kalau dulu dipersyaratkan untuk dihalalkan, sertifikasi halal. Nah mungkin untuk reguler masih mempersyaratkan PIRT itu karena di situ ada keamanan pangannya. Ada toyibnya tadi. Jadi yang. Tapi ada sangkutan PIRT dengan halal itu ada sangkutan. Ada kalau untuk yang reguler itu kalau yang boleh izin edarnya itu PIRT itu dipersyaratkan. Jadi misalkan kayak apa sih tadi kue ya. Kue. Nah,
itu kan pangan produksi industri rumah tangga Oh, tadi. iya. Nah, itu kan dikemas, makanya keluarnya PIRT. Nah, PIRT itu menjadikan syarat pada saat mendaftar ke sertifikat halal. Oke. Cuman kalau misalkan produknya itu tetap kue, cuman Rani ini bikin kafe. Oh, Nah, lebih itu tetap konteks. Dinkes yang mengeluarkan, namanya SLHS, Sertifikat Layak Higien Sanitasi, dan itu bisa untuk proses sertifikat halal juga, yang mengeluarkannya tetap Dinkes. Yang beda apa? Kalau PIRT tanpa tes laboratorium, kalau SLHS pakai tes laboratorium. Tapi umumnya yang dites itu air. Jadi biayanya itu nggak sampai 1 jutaan. Ya, artinya masih terjangkau ya. Kadang kan kita yakin nih Dusan Batandang nih pasti kalau udah denger yang urus-urus izin itu tuh asumsikan aduh pasti mahal sampai iya. puluhan juta. Padahal kalau sekarang regulasi dimudahkan, dia sudah Udah dipakai, artinya bisa gratis, ya. terjangkau lah. Untuk PRT ini kayaknya jadi PR next podcast ya ke depan biar kita bisa kulik lebih detail lagi. Izin edar lah istilahnya. Izin edar, Karena ya. izin edar itu ada 2 PIRT, 1 MDB POM 1. Oke, nanti disimpan ya. ditahan dulu. Oh, ya. Gue dari Yasmin. Jadi mudah-mudahan Dusan Batandang terkait halal dan Haki sudah dapat gambaran secara lebih rinci lah. Kalau mungkin selama ini baru cuma dengar, baru cuma tahu ya secara umum, dan itu pun mungkin bisa jadi informasi yang didapatkan salah. Jadi mudah-mudahan semua nih yang kita udah bahas hari ini ya, bermanfaat buat Dusan Batandang semua, masyarakat Sumatera Barat, dan khususnya buat teman-teman yang memang berprofesi sebagai pelaku usaha atau UMKM. Ada yang lupa. Oh ya, apa? Merek. Oh ya, contoh. ini yang udah keluar sertifikat mereknya. Bang Gen. Ini Bang contoh. Gen. Ini contoh buat Dusana yang sudah lolos untuk pengurusan sertifikat mereknya. Yang Nah, udah di sana keluar. itu kan ada tuh merek, ada kelasnya juga Kelasnya ada juga di ada ya, yang di halaman disebutkan. keduanya ada Ada barcode kelasnya. juga di bawah ya, Uni? Iya. Iya. Oke. Jadi mungkin biar penampakan lebih jelas, kalau sama ini cuma dengar-dengar, ini kita kasih contoh barang buktinya. Dusana Batandang kita udah ngobrol cukup lama ya Uni ya, terkait halal, terkait hak merek. Artinya Dusana Batandang yang memang mau atau punya cita-cita nih mau berkembang lebih maju lagi, syukur-syukur bisa go internasional. Kita pemerintah provinsi tentunya punya harapan yang sama, memfasilitasi dan tentu akan berusaha membantu semaksimal mungkin, dengan catatan juga teman-teman pelaku usaha ada punya niat gigih dan tentunya mau direpotkan lah ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan banyak manfaat ya Uni, Yasmin. Insya Allah. Buat Dusana Batandang semua jangan lupa like, subscribe akun channel kita, juga ada Instagramnya, @isperindak_sumbar, ada akun Facebook, ada YouTube juga. Semua informasi terkait kegiatan-kegiatan dan program yang kita bisa hadirkan untuk masyarakat secara luas sudah kita informasikan di sana. Jumpa lagi di podcast selanjutnya, insya Allah tentang Izin edar. izin edar dan yang lain-lain yang mungkin lebih spesifik. Sertifikasi yang lainnya ya, betul. Insya Allah standarisasi. akan bermanfaat buat Dusana semuanya. Saya selaku host podcast hari ini, Maharani Putri, mohon maaf apabila mungkin selama kita ngobrol ada hal yang kurang berkenan buat Uniwo sama Yasmin. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah ngomong ya. Lain kali podcast kita undang kembali, mudah-mudahan Siap, hadir. Insya Allah. Terima kasih sudah menyimak Batandang yang kali ini. Jumpa lagi, mudah-mudahan sehat-sehat semua, maju terus buat pelaku industri dan perdagangan di Sumatera Barat. Kami pamit diri, mohon maaf ya buat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.